Tada! Kira-kira ini gambar apa? Hai teman-teman semua, balik lagi di Berseni, sebuah podcast atau video ngobrol-ngobrol selama 10 menit aja tentang seni gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sambil ada challenge ya, Battle of the Brushes. Ceritanya gitu, kita mau gambar. Nah, kira-kira mau gambar apa, Evelyn? Ya, kita mau menyambut 2026 ini, katanya ada film baru nih ya. Tapi gak baru juga sih, udah lama juga, tapi di remake lah. Namanya Harry Potter. Ya udah, kita coba lanjut aja sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Kita siapin dulu peralatannya. Ini jadi kita mau challenge nih, gambar Harry Potter, bebas mau gambar apa aja. Nanti kalian bisa komen ya mana yang paling oke. Nah, karena ini cuma banget. karena ini cuma 10 menit, jadi kayaknya harus buru-buru ngebut gitu. Supaya kita nggak habis durasinya. Aku mau gambar apa ya, surprise. Oke, sambil nunggu mungkin aku mau nanya-nanya. Jadi hal yang kita mau bincang-bincangin hari ini itu mengenai fenomena dokumentasi atau arsip dari seni di Indonesia gitu ya. Mungkin sambil kita melukis nggak apa-apa. Ini ada timernya atau enggak? 10 Oh iya, 10 menit cuy. Iya, kita timer dulu ya. Kita timer dulu ya, say. Oke, udah mulai. Go! Takut banget. Jadi aku bikin gambarnya dulu ya, sambil nanti aku nanya-nanya ke Evelyn. Aku banget. Kenapa Kak Tri pilih topik ini sih? Soalnya kayaknya ini seru. Jadi aku tuh sempat kayak ngobrol-ngobrol sama salah satu seniman gitu, terus dikasih tahu bahwa sebenarnya kita tuh orang Indonesia, seniman Indonesia tuh kurang di dokumentasinya. Kalau misalnya seniman luar itu kan banyak yang udah tahu ya. Kalau Indonesia tuh kalau ganti generasi mungkin bisa jadi belum tentu orang-orangnya tahu kan gitu. Nah, permasalahannya ternyata salah satunya di situ gitu. Kalau kata beliau ya, makanya aku coba kemarin tuh baca-baca, nyari data mengenai ini. Dan niatnya juga, kamu kan juga research juga kemarin kan, jadi mungkin kita tukar pikiran supaya teman-teman juga bisa belajar nih tentang hal ini gitu. Kalau kamu disuruh nyebut pelukis luar negeri, kita mulai dari luar negeri dulu ya. Siapa aja yang langsung kepikiran di otak kamu? Yang pasti udah legend ya. Iya, siapa tuh? Yang kayak Monet lah, yang kayak Van Gogh lah. Pokoknya yang karyanya memang sudah mendunia, tersebar di mana-mana, yang melukis Mona Lisa juga, kayak gitu-gitu sih. Van Gogh, Monet, terus siapa lagi? Udah itu aja. Monet sama siapa ya? Ada kemarin namanya Monat. Oke, Monet, Van Gogh, ya. Picasso, ya kan, yang biasanya terkenal tuh. Da Vinci. Iya. Da Vinci itu termasuk nggak sih? Termasuk, dia kan juga dia dia tuh saintis juga, tapi dia ini juga kan, lukis juga kan. Kalau nggak salah dia juga jago matematika biola gitu-gitu juga loh. Jadi kayak dia emang tuh nyeni banget, serba bisa gitu. Nah, kan kalau misalnya kamu tahu nggak sih kalau misalnya kalau pelukis Indonesia deh, siapa yang kamu tahu, mungkin coba boleh disebutin nggak? Taunya yang Avandi. Tapi itu pun juga cuman tahu-tahu aja gitu. Tahu namanya doang kan? Tahu namanya aja. Terus Raden Saleh. Kalau disebutin lukisan yang terkenal dianya, tahu nggak? Nggak tahu. Kalau Van Gogh tahu nggak? Jujur Van Gogh ciri khasnya yang tahu. Judul mungkin Starry Night gitu. Iya, itu judul lukisannya itu kan. Jadi penyanyi. kita orang yang awam pun juga tahu kalau Van Gogh kan? Betul. Nah, kalau pelukis Indonesia tuh rata-rata kayaknya nggak banyak yang tahu ya. Aku sendiri juga nggak banyak tahu. Hari ini kita pakai akrilik, tapi aku pengen bikin watery banyak gitu, jadi biar ada efek kayak watercolor. Soalnya cuma 10 menit, Bo. Aku juga takut nggak keburu gitu. Seniman luar negeri tuh biasanya tuh mereka udah punya arsip yang tertata rapih gitu di perpustakaannya gitu, di museum kayak di balai apa yang memang
pemerintahnya bahkan even juga membantu ya dalam hal ini gitu kan. Jadi makanya kayak Van Gogh gitu, dia punya museum yang khusus Van Gogh. Di situ tuh ada katalog-katalog lukisannya semua. Jadi tahu tuh orang yang ngefans sama Van Gogh tuh tahu ini lukisan keberapa tuh apa aja gitu namanya. Kalau Van Gogh itu bahkan udah ada datanya ya, bisa kamu cek juga di online gitu, ada museum Van Gogh.com kalau nggak salah. Dimana di situ ditulis Van Gogh itu udah bikin sekitar 860 lukisan, sorry. Jadi sama sekitar 1100 gambar gitu. Bahkan mereka tahu jumlahnya itu kurang lebih segitu, dan dibuat dalam waktu 10 tahun, dari tahun 1880 sampai 1890 gitu. Segitu banyak ya, 10 tahun sampai Segitu ratusan, banyak. 800-an. Dan data ini tuh bisa diketahuin karena Van Gogh itu even surat-suratnya dia itu juga didokumentasi sama si museum atau pemerintah ini gitu kan. Jadi ada historinya berdasarkan surat-suratnya tuh, surat-surat pribadinya dia tuh dibaca gitu. Indonesia Kayaknya kita ada deh. Museum apa tuh, Raden Ada. Saleh kan ada tuh. ada. Jadi gini, ada public space yang memang sudah di Indonesia tuh udah bikin gitu, kayak misalnya aku lupa kemarin tuh ada beberapa, tapi itu pun masih belum terlalu selengkap dan sophisticated lembaga yang ada di luar negeri gitu. Jadi bahkan ada penelitiannya. Jadi aku nemu jurnal di UI gitu, bahwa ya memang seni Indonesia itu belum terlalu terdokumentasi dengan baik gitu. Banyak karya seni Indonesia itu yang mereka itu mungkin berpindahnya itu ke kolektor pribadi yang tidak tercatat secara resmi. Terus nggak ada dokumentasi publik. Terus mungkin kadang-kadang kalau misalnya dia bikin lukisan juga mereka pelukisnya sendiri ini juga nggak mengarsipkan, nggak bikin arsip tertulis gitu. Ketika dia warisin ke keluarganya juga nggak ada tertulis gitu. Jadi cuma lisan aja gitu mewariskannya. Jadi kan even Raden Saleh itu adalah pelukis Indonesia pertama yang diakui sebagai pelukis modern. Even dia aja nggak ada yang tahu berapa banyak dia udah melukis gitu. Menarik tuh, nanti mungkin kita bisa bahas si Raden Saleh itu juga ya. Sejarahnya hilang mungkin ya, kalau misalnya bahkan yang tadi Katri bilang Raden Saleh tuh sehebat itu aja nggak terdokumentasi. Pertama mungkin orang-orang jadi merasa Indonesia tuh sejarahnya kurang bagian seninya. Tapi emang Indonesia itu in general nggak cuma masalah seni, itu emang arsipnya kurang sih. Makanya sejarah Indonesia tuh malah lebih banyak di Belanda loh, ya kan. Iya. Jadi emang orang Indonesia tuh nggak senang mengarsipkan, mungkin bukan. Sebenarnya wadahnya ada beberapa wadah kalau di Indonesia, aku lupa, nanti coba aku tulisin di ini ya, di notes ya, di footnote ya. Ada, kemarin aku sempat research, cuman aku lupa namanya apa. Nih, mungkin menurut aku ya, kalau negara maju itu mereka memang sudah pinter untuk mengelola hal seperti ini, karena memang mereka sudah kayak bisa bikin ekosistem seninya gitu. Jadi kayak even kayak Van Gogh itu kan dijadiin jadi kayak merchandise lah, jadi wisata lah ya kan. Ketika orang ke negaranya itu, yang digembor-gemborin sama pemerintahnya adalah datang ke museumnya si Van Gogh dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak memang sudah melihat ada potensi juga ya. Ekonominya juga di situ kan. Cuma kalau misalnya negara Indonesia kan mungkin masih belum sampai situ, karena kita masih negara berkembang ya. Jadi mungkin fokusnya pemerintah juga masih ke hal yang lain yang lebih urgent gitu mungkin ya. Gitu. Jadi kayaknya emang harus ada lembaga-lembaga yang mungkin private entity gitu yang memang juga main di sini gitu. Karena kalau misalnya ngandalin pemerintah saja mungkin agak sulit gitu. Susah juga ya ternyata. Iya, ternyata susah juga gimana apa namanya untuk bikin karya seni dengan pressure waktu ya. Sulit sekali, sulit. Aku tuh pengen buru-buru nih jadinya. Aduh. Misalnya tidak sesuai pemirsa. Iya, teman-teman kita masih belajar lah ya. Jadi tolong jangan dibully ya. Mohon, ini masih belajar. Kayaknya nggak bisa selesai 10 menit nih kayaknya. Karena ini udah mau habis waktunya, tapi aku masih belum kelar. Gimana dong? Gimana, are you still under pressure?
Aku agak-agak nggak tahu nih, nggak jelas nih, abstrak apa ekspresionis Kelihatan tuh atau itu tuh. apa nih, surrealis atau apa nih, nggak tahu nih. Katri kayaknya moodnya lagi ini ya, soalnya dark banget tuh kayaknya. Sebenarnya niatnya nggak mau dark, cuman nggak tahu kenapa ini jadi dark ya. Aja di sini daripada gue rempong mesti ngambil ini. Ini karena pressure ya, jadi kayak gini ya. Harusnya ditungnya di palet. Iya bener, langsung aja aku tuang di sini, bodo amat deh. Tuh Ya, puffnya warna kuning kan. Nyaru banget. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Tidak mungkin. Kita sudah selesai karena waktunya tunggu. Apapun udah nggak usah, aku juga belum selesai. Jadi ini apa adanya ya, 10 menit sudah berlalu. Tunjukin ya pelan-pelan ke ini. Tapi maaf ya, ini belum selesai. Tapi nggak apa-apa ya, kalian nilai. Cara kira-kira ini gambar apa? Itu kelihatan Kalian sih. lihat. Kalian lihat ini gambar apa? Coba mungkin nanti kita bisa zoom in ya. Jadi aku pengen gambar kereta ininya, Hogwarts-nya kan ceritanya, cuman kayaknya jelek banget ya. Nggak boleh ngomong jelek. Kamu mau gambar apa? Aku mau gambar logonya sebenarnya. Oh my Mau god. gambar logo. Ini kan Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw sama Hufflepuff ya. Tapi kita nggak kalah. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin itu dulu, cukup segini dulu ya, karena udah lebih dari 10 menit nih. Nanti kalau aku edit lebih dari 10 menit nggak apa-apa ya teman-teman ya, lebih dikit lah ya. Oke, itu dulu keseruan hari ini. Nextnya kita mau gambar apa lagi? Ya ditunggu aja ya. Ya mungkin sampai ketemu lagi. Betul, bye-bye.